じゃあ行きなさい。新たな物語を記しに。はい。Oke, halo orang Omniman. Nah, kembali lagi bareng gue Deas di Konten Gambas, gambar sambil ngebahas seputar anime. Dan di video gue kali ini, gue mau gambas sedikit spoiler dari anime Wistoria One and Sword Season 2 episode 10 yang bakalan tayang nanti. Jadi di episode 10 nanti bakalan berjudul Perasaan Mekar Bergemuruh, yang dimana di episode 10 nanti bakalan berfokus kepada ujian Second Bloom si Will ini, yang dimana cerita diawali yang memperlihatkan kalau Emma, Lilir dan juga Gordon sudah berhasil lolos di Second Bloom. Tapi Crews masih tidak percaya kalau mereka akan memilih mage yang baru saja lulus dari akademi untuk bergabung ke dalam faksi. Di sini, Sarah berniat untuk menuntaskan acara Second Bloom-nya. Dan Colette beserta Wignall mulai khawatir karena Will dan juga Julius belum juga datang. Crews mengatakan kalau tidak ada gunanya untuk menunggu mereka lagi, karena dirinya berpikir kalau mereka pasti sudah kabur. Dan mereka yang kabur dari Inferno of Innovation tidak punya kemampuan untuk memanjat menara. Dan para institut atas pasti akan mengurus mereka. Tapi tiba-tiba Will dan Julius akhirnya datang. Dan mereka sudah siap untuk mengikuti Second Bloom. Colette dan Wignall pun terlihat senang dengan kedatangan Will dan juga Julius ini. Tetapi di sisi lain, Crews terlihat kesal dengan kedatangan mereka berdua. Dan Crews pun langsung mengeluarkan Monster Slam-nya untuk langsung menguji Will dan juga Julius ini. Crews juga di sini bertanya kepada Magia Fender dan juga Will, apakah mereka keberatan dengan tes yang masih sama seperti sebelumnya. Para Magia Fender dan juga Will pun tidak masalah akan hal tersebut. Di sisi lain, Julius masih ragu dengan kemampuan Will untuk mengontrol Wise. Dan dirinya berniat untuk meminjamkan sedikit sihirnya kepada si Will ini. Tapi tiba-tiba, Elvaria langsung memberikan berkah kepada Julius untuk bergabung ke faksi S. Dan dirinya juga berterima kasih kepada Julius karena sudah mengulurkan bantuan kepada si Will ini, serta menyuruh Julius untuk percaya kepada Will. Dan dengan terpaksa, Julius harus meninggalkan Will untuk melakukan tes sendirian. Dan dirinya juga berpesan kepada Will untuk tidak membuang waktu dan tenaga yang sudah dirinya berikan. Dan tes Second Bloom Will pun akhirnya dimulai. Di sini terlihat kalau Cerridwen juga ikut menonton. Cerridwen di sini mengatakan kalau jalan pada pedang Will sekarang sudah terbuka dengan sihirnya. Dan Will sudah tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Di sini Will terlihat bergumam di hatinya dan berkata kalau dalam pikirannya ada sebuah buku. Dan dirinya hanya perlu membuka dan menandai halamannya, serta membaca memorinya dan menyelami pada ceritanya sendiri. Dan dirinya tinggal mengambil apa yang dibutuhkan saja. Dan pada akhirnya, Will pun bisa mengaktifkan Wise-nya sendiri. Momen tersebut langsung membuat Colette terkejut, termasuk Crews yang masih tidak percaya kalau Will bisa mengaktifkan Wise dengan sendirinya. Dan dengan sekali tebas, Will pun berhasil menghancurkan monster slime tersebut, yang membuat semuanya terkejut. Walaupun kekuatan tersebut tidak sekuat frame yang terpicu dari sumber luar, tapi serangannya punya kekuatan dari spell tingkat menengah. Di sini, Will mengatakan kalau dirinya harus mengambil ingatan serta perasaannya dan mengalirkannya ke dalam pedangnya. Di sini, Elvaria juga terlihat kagum dengan kekuatan Will yang sekarang, termasuk Sio yang sudah menantikan momen tersebut. Di sisi lain, Finn terlihat menghampiri Cerridwen yang sedang menonton pertarungan Will. Dan Finn tidak menyangka kalau segala usaha Cerridwen untuk menorong Will ke menara akan berjalan lancar. Dan di sini akhirnya terungkap kalau Cerridwen adalah Cauldron, yang dimana seperti yang pernah gue jelasin sebelumnya, kalau Cerridwen tidak bisa menua dan dirinya menggunakan sihir penuaan untuk menyamar menjadi Cauldron. Di sini Cerridwen dan juga Finn terlihat berbincang tentang batu gem yang ada di pedangnya si Will ini.
Finn di sini mengatakan kalau Will adalah wadah dalam perkembangan, serta jumlah sihir yang dibutuhkan untuk memicu reload jadi jauh berkurang, dan pedang Weiss tersebut akan melengkapi kekurangannya. Finn kembali berkata kalau Weiss awalnya adalah beban bagi si Will ini, tapi setelah 6 tahun di akademi, dirinya akhirnya bisa mengajari Will apa yang dirinya ketahui. Di sisi lain, Kreutz terlihat masih tidak percaya dengan kemampuan Will yang sekarang. Tapi ketua dari Paksi Tanah dan juga Kegelapan justru terlihat kagum dengan kekuatan dari Will ini. Termasuk Elfaria, Colette, dan juga Lihana yang terlihat senang karena Will sudah berhasil mengalahkan semua monster slime. Dan setelah pertarungan tersebut, pedang Will pun akhirnya kembali normal. Dan bagi Will, melakukan framing sendiri memakan banyak bagian dari dirinya ketimbang framing dengan sihir orang lain. Tapi tiba-tiba, Kreutz berteriak dan mengatakan kalau dirinya tetap tidak akan mengakui si Will ini. Karena baginya, kekuatan Will tersebut bukanlah sihir. Sera pun di sini berkata kepada Kreutz kalau sikapnya sekarang sungguh tidak masuk akal. Kreutz di sini kembali berkata kalau dirinya tidak akan mau mengakui sesuatu yang tidak diketahui. Karena menurut dirinya sendiri, pedang Will tersebut bukanlah pedang sihir. Dan satu-satunya alat yang diperbolehkan di Plum Festival adalah sebuah tongkat. Serta Will ini harus diamati baik-baik untuk memastikan apakah Will ini patuh terhadap aturan atau tidak. Setelah Kreutz berkata seperti itu, beberapa paksi pun kembali ragu dengan si Will ini. Dan Julius sendiri terlihat kesal akan hal tersebut. Di sisi lain, Sarisa berkata kalau perdebatan ini menandakan sungguh tidak biasanya si Will ini. Sampai-sampai mereka bingung harus melakukan apa kepada si Will ini. Dan satu-satunya cara agar semua orang setuju adalah Magia Fender. Tapi kalau Elfaria yang berbicara, maka semua orang pasti mengira kalau hal tersebut sebagai tindakan murni kesukaan. Dan dirinya harus mencari cara untuk menarik salah satu Magia Fender untuk berpihak kepada si Will ini sebelum Elfaria mengamuk. Tapi tiba-tiba Xiao langsung bangkit dari tempat duduknya dan berkata kalau semuanya hanya banyak bicara dan sekarang hanya perlu jalan tanpa keributan untuk menentukan Will ini mau diapakan, dan dirinya punya solusi untuk hal tersebut. Will dan Elfaria pun terlihat kaget dengan tindakan yang Xiao lakukan ini. Xiao di sini terlihat berkata kepada Will kalau dirinya punya satu kesempatan, yaitu bertahan dari serangan dirinya. Dan jika berhasil, dirinya akan memberikan pengakuan kepada si Will ini. Xiao pun langsung mengeluarkan sihir petirnya yang bernama Salgia Saga. Dan sihir tersebut langsung meluncur cepat ke arahnya si Will ini. Will pun terlihat hanya bisa terdiam dan terkejut melihat sihir yang mengarah ke dirinya tersebut. Dan dirinya juga ragu apakah dirinya bisa menahannya atau tidak. Dan ledakan dahsyat pun terjadi yang membuat Elfaria dan rekan-rekan Will terkejut karena khawatir dengan keadaan Will. Tapi tanpa disangka-sangka, Will ternyata bisa menahan serangan Xiao tersebut dan menyerapnya menggunakan pedangnya dan menjadikannya sebagai sihir dirinya yang dia sebut sebagai Salgia Wise. Liril dan Gordon pun terlihat terkejut karena Will berhasil menahan serangan dahsyat tersebut. Di sini Finn menjelaskan kalau Will memakan sihir Xiao tersebut. Dan Will melakukan premade kepada kilat tepat pada setelah melakukan kontak dan membelah energinya. Kiritwen juga mengatakan walaupun Will tidak bisa menahan serangan Xiao tanpa terkena setruman, tapi Will sudah melakukan apa yang diminta oleh Xiao, yaitu menahan serangannya yang hampir tidak bisa ditahan. Xiao pun terlihat tertawa karena dirinya tidak menyangka kalau Will bisa menahan serangannya tadi. Xiao juga mengatakan kepada semuanya kalau Will sudah mampu menerima serangan dari Magia Fender. Dan itu sudah cukup untuk membuktikan kelayakan si Will ini. Oleh sebab itu, dirinya mengakui si Will ini dan menyuruh Will untuk naik karena dia tidak pantas ada di bawah. Akan tetapi Kreutz masih tetap saja membantah. Dan hal tersebut membuat Xiao langsung kesal dan menyuruh Kreutz
untuk mencoba menahan serangannya juga. Tapi tentu saja hal tersebut langsung membuat Crouch takut gemetaran. Dan dengan terpaksa Crouch ini harus mengakui Will pantas untuk menaiki menara. Dan hal tersebut langsung membuat rekan-rekan Will bahagia. Termasuk Elvaria yang langsung pergi dan memeluk si Will ini. Elvaria juga meminta maaf kepada Will karena dirinya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong si Will ini. Tetapi Will tidak masalah akan hal tersebut dan menyuruh Elvaria berbahagia karena mereka berdua akhirnya bisa bersama lagi. Widih, akhirnya bucin akut bisa bareng lagi nih. Di sini Sarah pun bertanya kepada Will ke faksi mana dirinya mau bergabung. Saat Will mau mengatakan kalau dirinya mau bergabung ke faksi Elvaria, tiba-tiba Seo langsung menarik Will dan mengatakan kalau Will akan ikut dengan faksi dirinya. Dan gara-gara hal tersebut, raut tidak senang langsung terpancar di wajahnya si Elvaria ini. Ya, kira-kira begitulah sedikit spoiler episode 10 yang bakalan tayang nanti. Jadi di episode 10 ini akhirnya Will bisa ngaktifin Wise-nya sendiri tanpa bantuan sihir orang lain lagi. Yang bisa dibilang cara Will buat ngaktifin Wise-nya tuh agak unik sih. Yaitu dengan cara ngambil kekuatan sihir dari ingatan masa lalunya. Yang dimana kekuatan sihir tersebut tercatat dalam sebuah buku yang ada di ingatan Will ini. Dan gara-gara hal tersebut akhirnya Will bisa lolos di ujian Second Bloom. Ya, itu pun si Crouch ini tuh ngasih Will pengakuan karena desakan dari si Seo juga. Tapi tanpa desakan dari Seo pun, si Will ini tuh emang layak sih buat manjat menara. Tapi walaupun si Will ini tuh udah lolos, tetap aja tembok penghalang agar Will dan Elvaria bersatu masih aja ada. Yang dimana si Will ini tuh malah disuruh masuk ke faksi petir bareng si Seo ini. Waduh, kayaknya kemungkinan nantinya bakalan ada pertarungan sih antara Seo dan juga Elvaria buat rebutan ngedapetin si Will ini. Jadi gimana nih menurut kalian tentang episode 10 ini? Komen di bawah ya. Ya kayaknya sini dulu dah video gambar gua kali ini. Semoga kalian suka sama video gua dan juga gambar Will gua ini. Seperti biasa untuk hasil gambarnya gua taruh di akhir video nanti ya. Dan jangan lupa juga ikuti channel ini biar gak ketinggalan video gambar lainnya. Oke, udah gitu doang. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. 次は下赤塚、東武練馬、上板橋、常盤台、大山。This is the last stop of this train. Thank you for using the Tobu line. 飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとビスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイビー俺ら自由に乗ってるタイピーマイビッチよりいけただちやられるよりやることある毎日アクセル踏み壊れたブレーキ向かう新宿練馬に王子マイフ板橋生まれたち上げるのロシ止まらない足つづるかしカンパチカンナナ顔声街道照らす街灯それか太陽ステージに光る iPhone 内緒で帰っていくマイホーム曲がるコーナービートだサイレン光ってる石灯溜まってた街角からアイドンの抜け道ガイドしてやる最初で最後ワンツースリーから始まるショーソールドアウトワイルドサイド飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとビスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイビー俺ら自由に乗ってるタイピーマイビッチよりいけただちやられるよりやることある毎日止まらないスピード頭の回転30プリウス銀座に来店ライセンス通すこのミュージック出遅れたところからニューシップモテまくっているこのビー1日1ミリ何本リキッド裏の世界知ればのビビッと車乗れば薬物検査キット板橋から新橋 ETC 入ってないインターに iPhone 光らす着信音
呼ばれて向かう歌舞伎町へワンツーから奪うトラック3-4から感じ取る鼓膜5-6から過去にフラッシュ7から溜まってた11飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとビスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイビー俺ら自由に乗ってるタイプマイビッチよりイケた立ちやられるよりやることある毎日次は下赤塚、東武練馬、上板橋、常盤台、大山 This is the last stop of this train. Thank you for using the Tobu line. 飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとビスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイビー俺ら自由に乗ってるタイプマイビッチよりイケた立ちやられるよりやることある毎日アクセル踏み壊れたブレーキ向かう新宿練馬に王子マイフ板橋生まれたち上げるのロシ止まらない足つづる歌詞カンパチカンナナ顔声街道照らす街灯それか太陽ステージに光る iPhone 内緒で帰っていくマイホーム曲がるコーナービートだサイレン光ってる石灯溜まってた街角からアイドンの抜け道ガイドしてやる最初で最後ワンツースリーから始まるショーソールドアウトワイルドサイド飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとビスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイビー俺ら自由に乗ってるタイプマイビッチよりイケた立ちやられるよりやることある毎日止まらないスピード頭の回転30プリウス銀座に来店ライセンス通すこのミュージック出遅れたところからニューシップモテまくっているこのビー1日1ミリ何本リキッド裏の世界知ればのビビッと車乗れば薬物検査キット板橋から新橋 ETC 入ってないインターに iPhone 光らす着信音呼ばれて向かう歌舞伎町へワンツーから奪うトラック3-4から感じ取る鼓膜5-6から過去にフラッシュ7から溜まってた11飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとビスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイビー俺ら自由に乗ってるタイプマイビッチよりイケた立ちやられるよりやることある毎日次は下赤塚、東武練馬、上板橋、常盤台、大山 This is the last stop of this train. Thank you for using the Tobu line. 飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとビスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイビー俺ら自由に乗ってるタイプマイビッチよりイケた立ちやられるよりやることある毎日アクセル踏み壊れたブレーキ向かう新宿練馬に王子マイフ板橋生まれたち上げるのロシ止まらない足つづる歌詞カンパチカンナナ顔声街道照らす街灯それか太陽ステージに光る iPhone 内緒で帰っていくマイホーム曲がるコーナービートだサイレン光ってる石灯溜まってた街角からアイドンの抜け道ガイドしてやる最初で最後ワンツースリーから始まるショーソールドアウトワイルドサイド飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとビスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイビー俺ら自由に乗ってるタイプマイビッチよりイケた立ちやられるよりやることある毎日止まらないスピード頭の回転30プリウス銀座に来店ライセンス通すこのミュージック出遅れたところからニューシップモテまくっているこのビー1日1ミリ何本リキッド裏の世界知ればのビビッと車乗れば薬物検査キット板橋から新橋 ETC 入ってないインターに
iPhone 光らす着信音呼ばれて向かう歌舞伎町へワンツーから奪うトラック3-4から感じ取る鼓膜5-6から過去にフラッシュ7から溜まってた11飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとビスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイビー俺ら自由に乗ってるタイプマイビッチよりイケただちやられるよりやることある毎日次は下赤塚、東武練馬、上板橋、常盤台、大山 This is the last stop of this train. Thank you for using the Tobu line. 飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとビスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイビー俺ら自由に乗ってるタイプマイビッチよりイケただちやられるよりやることある毎日アクセル踏み壊れたブレーキ向かう新宿練馬に王子マイフ板橋生まれたち上げるのロシ止まらない足つづるかしカンパチカンナナ顔声街道照らす街灯それか太陽ステージに光る iPhone 内緒で帰っていくマイホーム曲がるコーナービートだサイレン光ってる石灯溜まってた街角からアイドンの抜け道ガイドしてやる最初で最後ワンツースリーから始まるショーソールドアウトワイルドサイド飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとビスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイビー俺ら自由に乗ってるタイプマイビッチよりイケただちやられるよりやることある毎日止まらないスピード頭の回転30プリウス銀座に来店ライセンス通すこのミュージック出遅れたところからニューシップモテまくっているこのビー1日1ミリ何本リキッド裏の世界知ればのビビッと車乗れば薬物検査キット板橋から新橋 ETC 入ってないインターに iPhone 光らす着信音呼ばれて向かう歌舞伎町へワンツーから奪うトラック3-4から感じ取る鼓膜5-6から過去にフラッシュ7から溜まってた11飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとビスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイビー俺ら自由に乗ってるタイプマイビッチよりイケただちやられるよりやることある毎日次は下赤塚、東武練馬、上板橋、常盤台、大山 This is the last stop of this train. Thank you for using the Tobu line. 飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとビスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイ